Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Masulia dengan NPM 23351038 dari kelas 6B. Tapi di sini saya mengambil praktikum di kelas 6A. Di sini saya akan membuat tugas video cloud computing yang berjudul Blueprint Arsitektur Cloud Strategis. Pada slide pertama ini, kita sedang membahas gambaran besar tentang bagaimana bank di era digital harus mengatur sistem teknologinya. Intinya, bank sekarang menghadapi dua tuntutan besar. Di satu sisi, mereka harus sangat aman karena mengelola data dan uang nasabah. Dan di sisi lain, mereka harus cepat beradaptasi, misalnya membuat aplikasi mobile banking, fitur baru, dan layanan digital. Biasanya keamanan dan kecepatan itu saling bertolak belakang. Makanya dibutuhkan strategi cloud yang tepat supaya keduanya bisa berjalan bersamaan tanpa saling mengorbankan. Kita masuk ke anatomi landscape development cloud. Dalam era digital ini, cloud computing bukan lagi opsi, melainkan fondasi utama operasional TI. Keputusan arsitektural terbagi dalam 3 jalur fundamental yang akan menentukan kelincahan, keamanan, dan struktur modal organisasi. Di sini ada 3 jenis utama dari cloud, yaitu public cloud, private cloud, dan juga hybrid cloud. Nah, setelah ini kita akan membahas satu persatu tentang 3 fitur ini. Kenapa ini penting? Karena pilihan arsitektur cloud akan berdampak langsung pada seberapa cepat perusahaan bisa berkembang, seberapa aman data disimpan, dan juga seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Sekarang kita masuk ke fitur yang pertama, yaitu public cloud, atau kelincahan maksimal dalam jaringan berbagi. Public cloud ini adalah layanan cloud yang instrukturnya dipakai bersama oleh banyak pengguna. Kelebihannya yaitu dia sangat fleksibel, bisa langsung digunakan tanpa harus bangun infrastruktur sendiri. Lalu biayanya juga sangat efisien, yaitu bayar sesuai penggunaan saja, atau pay as you go. Tetapi juga ada kekurangannya, yaitu resiko keamanannya lebih tinggi kalau konfigurasinya salah. Data tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol internal. Salah satu contohnya yaitu website, aplikasi umum, atau sistem yang tidak menyimpan data sensitif. Sekarang kita masuk ke private cloud. Private cloud ini adalah infrastruktur cloud yang digunakan khusus oleh suatu organisasi. Kelebihannya yaitu keamanannya yang tinggi, karena tidak dibagi dengan pihak yang lain. Lalu kontrol penuh, perusahaan ini tidak bisa mengatur semuanya. Lalu kontrol penuh, hanya perusahaan yang bisa mengatur semuanya. Tetapi ini juga ada kekurangannya, yaitu dengan biayanya yang mahal, lalu kurang fleksibel dibandingkan public cloud. Private cloud ini biasanya digunakan untuk data nasabah atau sistem inti perbankan. Yang ketiga, kita masuk ke hybrid cloud. Hybrid cloud ini adalah kombinasi antara public cloud dan juga private cloud. Konsep utamanya ini adalah data yang sangat sensitif, yaitu disimpan di private cloud. Aplikasi yang dibutuhkan fleksibilitas, yaitu dijalankan di public cloud. Konsep utamanya yaitu datanya yang sangat sensitif, yang hanya disimpan di private cloud. Lalu aplikasi yang butuh fleksibilitas yaitu dijalankan di public cloud. Ada beberapa keunggulannya. Yang pertama itu adalah mendapatkan keamanan dari private cloud dan juga mendapatkan fleksibilitas dari public cloud. Ada beberapa tantangan juga di sini, yaitu yang pertama integrasi antar sistemnya cukup kompleks dan juga perlu manajemen yang baik. Pada slide ini dia merangkum perbandingan ketiga jenis cloud tadi. Jika disederhanakan, public cloud ini lebih unggul di biaya dan kecepatannya, dan private cloud ini lebih unggul di keamanannya. Lalu hybrid cloud ini mencoba menyeimbangkan antara keduanya, yaitu antara public cloud dan juga private cloud. Intinya, tidak ada solusi yang sempurna, tetapi hybrid adalah yang paling mendekati kebutuhan idealnya. Pada slide ini akan membahas dilema utama di industri perbankan, di mana bank ini harus patuh pada regulasi yang sangat ketat, tetapi juga harus inovatif dan cepat. Contohnya yaitu harus aman menyimpan data nasabah, tapi juga harus bisa menyediakan layanan digital seperti mobile banking, QR, payment, dan lain-lain. Jika terlalu fokus ke keamanan, inovasi jadi lebih lambat. Lalu, jika fokus pada kecepatan, risiko keamanannya meningkat. Lalu kita masuk ke analisis dampak kegagalan dari arsitekturnya. Pada slide ini menunjukkan apa yang terjadi jika salah memilih arsitektur. Jika semua diletakkan di public cloud, maka resiko kebocoran datanya lebih tinggi. Jika menyimpan semuanya di private cloud, maka biayanya juga lebih tinggi dan dia sulit berkembang. Dan jika dia menyimpan di hybrid cloud, maka dia menjadi solusi tengah yang lebih realistis. Jadi di sini ditegaskan bahwa pemilihan arsitektur itu sangat penting. Kita masuk ke blueprint-nya, yaitu arsitektur hybrid perbankannya.
Pada slide ini menjelaskan implementasi nyata hybrid cloud. Strukturnya yaitu private cloud ini untuk data sensitif dan sistem inti, public cloud untuk aplikasi seperti mobile banking. Keduanya ini dihubungkan dengan API dan juga sistem integrasi. Lalu hasilnya sistem ini menjadi tetap aman, tetapi tetap bisa berkembang dan scalable. Selanjutnya kita masuk ke keputusan arsitekturnya, yaitu kompleksitas sebagai investasi keamanan. Public cloud unggul dalam biaya, private cloud ini tak tertandingi dalam kontrol, namun untuk industri beresiko tinggi. Sedangkan hybrid cloud adalah satu-satunya instrumen yang menawarkan harmoni arsitektural. Lalu kita masuk ke lampiran teknis, yaitu validasi deployment virtual machine. Bukti praktis sistem ini inisialisasi lingkungan virtual berjalan dengan sukses, mengonfirmasi kesiapan infrastruktur dasar untuk deployment lanjutan. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa konsep ini bukan sekedar teori, tapi sudah bisa diimplementasikan secara nyata. Kesimpulannya, dari ketiga pilihan cloud tadi, hybrid cloud adalah pendekatan paling ideal untuk industri perbankan, karena hybrid cloud mampu menyeimbangkan antara keamanan, fleksibilitas, dan juga efisiensi biayanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.